Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fisabilillah. Saya ingin membahas tentang kode etik profesi pada kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada pesawat Garuda tipe A330-900 Neo yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pesawat Garuda Indonesia. Latar belakang. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah suatu kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Fungsi kode etik seperti itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel yang lebih menekankan pada pentingnya kode etik tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika ada anggota profesi yang bertindak di luar kewajaran sebagai seorang profesional. Etika merupakan cakupan dari analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab, di mana etika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti dari kebiasaan. Pengertian kode etik. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidup di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Berikut adalah salah satu artikel mengenai kasus penyelundupan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Kronologi kasus. Awalnya PT Garuda Indonesia memesan 14 buah pesawat, yaitu pesawat Airbus A330-900 Neo. Kemudian A330-900 Neo terbang dari Perancis menuju Indonesia. Sesampainya di hanggar GMF pada Minggu 17 November 2019 masih berjalan normal dan belum menemukan masalah. Dalam pesawat-pesawat tersebut membawa 10 orang kru dan 22 penumpang termasuk Direktur Utama Garuda Indonesia. Karena beliau ingin ikut serta dalam pengiriman 14 pesawat yang telah dipesan. Selanjutnya, petugas bea cukai melakukan pemeriksaan. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, dan pada saat pemeriksaan, pada lampu pesawat terdapat 18 box yang berisi rangkaian motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Dengan terjadinya kasus ini, negara mengalami kerugian sekitar 500 sampai 1,5 miliar. Bersumber dari CNBC Indonesia, Direktur Utama Garuda Indonesia melakukan penyelundupan rangkaian Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kasus penyelundupan ini akhirnya terungkap. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Persero, Ari Aksara, dan direksi Garuda lainnya terlibat dalam kasus penyelundupan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan kronologi. Bila ditinjau dari nilai etika dalam kasus ini, kasus penyelundupan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia berdasarkan teori etika dan good corporate governance, kasus ini termasuk melanggar etika profesi, yaitu sebagai penyalahgunaan jabatan dan kepentingan pribadi. Pada kasus penyelundupan merupakan tindakan tidak terpuji dan menyalahi dasar-dasar etika. Kode etik yang dilanggar pada kasus ini yaitu antara lain 1. Penyalahgunaan jabatan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia. 2. Pelanggaran pada Good Corporate Governance. 3. Transparansi. 4. Akuntabilitas. 5. Tanggung jawab. 6. Independensi. Kesimpulan dan solusi. Dilihat dari kasus tersebut, dapat disimpulkan terjadi penyelewengan pada penyalahgunaan jabatan yang tidak seharusnya seorang pimpinan atau direktur utama suatu perusahaan melakukan hal yang tidak terpuji seperti ini. Solusinya adalah perusahaan harus meningkatkan pelatihan, khususnya untuk pimpinan atau calon pemimpin dan umumnya untuk semua karyawan, supaya dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu juga perusahaan harus memperketat pengawasan di berbagai aspek dengan tujuan memperkecil risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan perusahaan atau bahkan merugikan negara. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.